Hai Bu Septi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Citra. Apa kabar hari ini Bu Septi? Katanya kemarin Alhamdulillah. sempat sakit ya? Iya bener Bu. Jadi kemarin sempat dirawat inap gitu karena udah kecapean kayaknya jadi tipesnya naik. Oh, tipes kecapean Ibu. Kayaknya Gimana iya Bu. anak-anak sehat juga? Alhamdulillah karena dititip sama neneknya kemarin jadi aman insya Allah. Alhamdulillah. Iya Ibu, hari ini kita mulai melakukan coaching ya Ibu ya. Kemarin sudah kita jadwalkan hari ini kita coaching. Eh, Sebelum itu nanti dari hasil pembicaraan ini kira-kira apa sih yang akan Ibu dapati nantinya di akhir percakapan, kepengennya gimana? Saya sebenarnya pengen sharing Ibu masalah pembelajaran di sekolah. Jadi harapan saya di akhir nanti saya bisa dapat solusi lah dari hasil sharing saya sama Ibu. Ibu bisa bantu saya untuk menemukan solusi gitu Ibu. Oke, mau solusi ya hari ini ya. Hmm. Eh, Pembelajaran yang gimana Bu yang akan kita bicarakan hari ini? Jadi gini Bu, saya curhat dikit ya Bu ya, sharing. Eh, Boleh. ya, karena kemarin juga sakit kan, jadi memang kondisi fisik saya ini kayaknya belakangan ini menurun Ibu. Menurun, kemudian saya merasa tanggung jawab saya terhadap murid-murid di sekolah ini kayaknya kok ada yang kurang kayak gitu nah Bu, dalam melaksanakan amanah saya, tanggung jawab saya dengan anak-anak. Pembelajaran menjadi kurang maksimal gitu nah Bu. Jadi saya merasa bagaimana ya biar biar ini tidak menjadi kendala lagi gitu nah Bu. Oh, jadi kendala Ibu belakangan hari ini Bu kurang maksimal begitu ya, Mhm, iya Ibu. ajaran anak-anak. Menurut Ibu, ciri-ciri guru yang maksimal mengajar itu gimana? Ciri yang maksimal itu menurut saya segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik. Jadi mulai dari administrasi kita sebagai guru, saya ini harus disiapkan dengan baik Ibu. Kemudian juga kebutuhan anak harus sesuai dengan apa yang kita siapkan. Dan satu lagi memang media pembelajaran. Media pembelajaran ini yang sangat kita butuhkan agar bisa mengajar dengan maksimal. Itu alat bantu kita, alat perang kita sebagai guru tuh itu Bu. Kalau menurut saya gitu Bu, biar maksimal gitu. Oke, ada media pembelajaran, administrasi yang baik, penyiapan diri juga harus baik ya, Bu ya. Iya, Ibu. Eh, Sebelumnya Ibu Septi seperti apa sih mengajarnya gitu? Jadi kalau sebelumnya, kenapa saya hari ini merasa kurang gitu ya Bu ya. Kalau sebelumnya itu saya kayaknya punya waktu banyak gitu. Paling tidak semalam besok mengajar, malamnya itu sudah fix semua. Mau mengajar apa, kemudian media yang digunakan apa, nanti targetnya apa, itu tuh sudah fix di malam hari. Jadi datang ke sekolah tuh sudah ringan gitu semuanya. Jadi tidak tidak menjadi beban lagi. Ini tinggal masuk, ngajar dan saya punya tujuan apa nih mau masuk kayak gitu Bu. Jadi dipersiapkan gitu semuanya sebelumnya tuh. Tapi belakangan kok jadi keteteran, merasa kurang maksimal, anak-anak juga dari segi hasil pembelajarannya kok eh, gimana Bu ya? Kan saya ngajar matematika nih. Kenapa masih masih apa semakin ke sini semakin banyak keliru dalam mengerjakan gitu. Padahal kan langkah-langkah pembelajaran ini sudah saya ajarkan gitu materinya. Jadi saya merasa ini kayaknya ada yang salah deh dari cara saya mengajar gitu, Bu. Dari hasil evaluasi Hmm. sendiri. Jadi Ibu merasa ada persiapan, kalau dulu persiapannya maksimal, Iya, eh, belakangan hari ini terjadi kekeliruan gitu ya. iya. Idealnya seperti apa Bu belajar matematika itu biar kita nggak keliru gitu ketika anak gitu. Kalau sebelumnya Harus. itu, jadi saya bisa melis dulu materi yang mau diajarin besok apa, intinya Bu. Jadi saya punya ini inti yang akan saya sampaikan. Jadi walaupun saya mau ngomel ke ngoceh ke arah mana-mana, intinya dapet gitu. Nah, tapi sekarang ini kok karena tadi kurang disiapkan, jadi kemana-mana gitu Bu, nggak dapet inti pembelajarannya apa, kompetensi intinya apa, tujuan pembelajarannya kok banyak ngelantur gitu nah Bu. Iya Ibu, list materi ya
dipersiapkan ya kemarin ya gitu ya. Mhm. Sekarang jadi merasa banyak ngelantur gitu ya Bu ya. Ibu pernah merasakan ini reaksi ini terhadap anak? Kalau sebelumnya itu mereka lepas. Jadi ketika saya sebelumnya bisa menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, kemudian interaksi saya juga bisa baik dengan anak-anak, mereka bisa menyampaikan, "Saya berharapnya ini nih, Bu." Jadi dengan harapan mereka, saya siapkan malamnya, Bu, gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, gitu. Nah, dan sekarang ini karena tadi waktunya saya merasa kurang terus waktu yang saya miliki di sekolah ini, Bu, karena padatnya kegiatan kita gitu. Jadi interaksi dengan murid ini menjadi berkurang. Sehingga tadi saya tidak menerima feedback dari mereka nih, mereka pengen apa, mereka harapan mereka dalam belajar ini seperti apa. Itu yang miss, itu yang hilang kayak gitu nah, Bu. Jadi ada ya sesuatu yang hilang ya Bu ya, ada interaksi, feedback sehingga performa itu merasa menurun gitu ya Bu ya. Iya benar, Bu. Iya Ibu. Jadi apa yang Ibu persiapkan ke depannya deh? Sekarang sudah Ibu merasakan ini kehadiran keanehan-anehan seperti ini sejak kapan sih Bu? Mungkin seperti Ibu ketahui, saya sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak gitu, Bu, ya. Jadi semenjak waktu saya semakin tersita untuk mengikuti pendidikan ini, saya merasa itu tadi, kurang waktu untuk mempersiapkan yang di sekolahnya, seperti itu, Bu. Itu menurut saya sih. Oh begitu. Selamat Ibu ya. Tetap semangat Ibu ya meskipun ikut CGP gitu Bu ya. Semoga ilmu CGP ini nanti laba-laba bisa diaplikasikan. Ada rencana berapa minggu ke depan untuk menerapkan bagaimana sih anak biar bisa efektif, biar bisa punya interaksi lagi, biar punya feedback lagi gitu ya. Kalau Apa rencana rencananya? rencananya saya nih mau manajemen waktu dengan baik lagi kayaknya, Bu, karena itu yang kurang. Saya pikir itulah kekurangan saya yang harus saya selesaikan segera. PR dalam memanajemen waktu agar yang di sini tidak terbengkalai, di sana juga tidak terbengkalai, Bu. Jadi saya pengen belajar manajemen waktu lagi deh dengan padatnya aktivitas ini. Biar bisa maksimal di sini, maksimal juga di kelas seperti itu, Bu. Manajemen waktu itu nanti apa saja tuh Bu kegiatannya gitu kan? Maksudnya ada pembelajaran yang harus seperti apa nantinya gitu kan biar waktunya jadi pas kita juga dapatkan feedback dan interaksi dengan siswa pun juga menjadi efektif gitu. Jadi rencana saya akan membuat jadwal khusus untuk kegiatan pendidikan saya akan buat jadwal, kemudian untuk kegiatan di sekolah juga akan saya buatkan jadwal. Jadi di luar jadwal itu tidak boleh mengerjakan apa yang di luar jadwal. Nah, gitu rencana saya, Bu. Iya, tidak. Kalau hambatan dalam materi gimana Ibu? Ada punya rencana misalnya anak ketika terhambat materi, kita kan tadi merasakan adanya keterhambatan anak gitu tidak apa bagaimana rencana Ibu tentang materi ajar Ibu? Saya akan ambil materi inti, Bu, seperti sebelumnya. Saya akan buat jadwal di malam hari, saya akan membuat lagi materi inti yang akan saya sampaikan ke anak-anak ini seperti apa. Jadi kalau misalnya materi intinya tentang operasi penjumlahan, nah bagaimana saya mencapai tujuan itu. Jadi saya ambil materi intinya saja, biar tidak pengajaran saya itu tidak kemana-mana lagi seperti itu, Bu. Jadi saya akan mulai mempelajari lagi materi-materi inti yang akan saya sampaikan dengan murid-murid di kelas. Itu, Bu. Iya Ibu ya. Tadi rencana Ibu manajemen waktu memisahkan antara eh, karirnya kita waktu karir itu seperti apa kemudian memanajemen materi juga ya Ibu ya. Iya, Ibu. Kira-kira ini akan dilaksanakan kapan nih Ibu? Nah, pelaksanaannya ini minggu depan nih Ya. sudah mau UTS anak-anak, Bu. Jadi rencana saya Hmm. setelah UTS, selama UTS ini akan saya susun jadwal. Jadi setelah UTS saya akan eksekusi bismillah insya Allah. Gitu, Ibu. Gila ya, Insya Allah bisa. Baik Ibu gimana nih?
sudah di coaching hari ini, perasaan Ibu? Alhamdulillah Ibu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan kendala saya, dan saya bisa menemukan solusi sendiri seperti itu Bu. Saya mohon dukungannya agar apa yang saya rencanakan, apa yang saya buat strategi ini bisa saya jadikan aksi nyata untuk di kedepannya seperti itu Ibu. Iya, Ibu Septi, semoga ya Ibu Septi, dan tentunya Ibu Septi juga dijaga kesehatannya. Iya Jadi Ibu. seimbang ketika kita mampu menjaga manajemen waktu, insya Allah kesehatan, pembelajaran pun rencana Ibu akan terlaksana, Ibu. Insya Allah, Ya, insya Allah. Eh, eh, sudah enakan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah ini terima kasih Bu sudah memberikan waktu. Jadi sharing-sharing ini juga melegakan hati saya yang selama ini kayaknya pusing gitu. Nah Bu tidak menemukan solusi apa sih yang harus saya lakukan. Tapi hari ini Ibu memberikan waktu Ibu untuk mendengarkan keluh kesah saya, kemudian kendala saya dalam belajar, mengajarkan murid-murid di sekolah. Jadi saya bisa menemukan ini loh kayaknya ini loh yang harus saya lakukan Aha seperti itu. gitu ya. Aha, Hmm. gitu. Aha. Nah, Ibu, kapan nih kira-kira nanti kita akan coaching lagi nih? Saya Uh, temu lagi di sama Ibu nih, eh, biar tahu aksinya gimana nih, gitu kan? Gimana Ibu Septi progresnya kita? Sepekan depan UTS ya Bu ya. Jadi 2 minggu Ya, lagi lah Bu, 2 minggu lagi saya mohon Ibu bisa meluangkan waktu untuk saya bisa menyampaikan kembali bagaimana progres saya. 2 minggu Insya Allah Bu. 2 minggu lagi dari dua sekarang. minggu ya. Uh-uh. Eh, Ujian tengah semester sudah disiapkan, Insya Allah. sehat, dan kita bertemu kembali ya Ibu. Saya inginnya Ibu tetap semangat ya. Ini Insya Allah. selalu tersenyum. Iya, Ibu, mungkin itu saja nih coaching singkat kita hari ini. Semoga apa yang tadi Ibu ungkapkan bisa terrealisasi. Saya juga akan kembali dengan cerita yang, aha, wah ternyata saya sukses Bu, gitu kan. Iya benar-benar. Senang sekali Doakan ya rasanya Ibu. mendengar hal-hal seperti itu dari guru-guru kan. Mm-mm. Karena melayani murid itu adalah tujuan utama kita, ya, mencari kebutuhan murid, memenuhi kebutuhan murid itu adalah, mungkin kalau saya gini Bu, kepuasan Iya tersendiri. benar. Uh-uh. Ya, terima kasih Bu Septi atas coaching kita hari ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga apa yang saya rencanakan lancar gitu dan tidak ada kendala Hmm. ke depannya seperti itu. Doakan saya sehat, Ibu. Iya, sama-sama Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septi. Sampai jumpa lagi di coaching berikutnya, Bu Sep. Ya, sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum Ibu Citra. Waalaikumsalam, Bu Septi. Apa kabarnya Bu Citra? Semakin cantik semakin hari ini. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia sekali ketemu Ibu dan juga ketemu siswa saya tadi. Bahagia hari ini. Alhamdulillah. Ibu, kabarnya kemarin menghubungi mau sharing-sharing ya hari ini. Ya, Ibu. Alhamdulillah, saya kemarin coba hubungi Ibu untuk sharing hari ini mengenai strategi pembelajaran saya, Bu, gitu. Oke, sebelum sharing, saya pastikan rahasia Ibu itu aman bersama saya gitu ya Bu ya, biar kita lepas sharingnya gitu ya Bu. Iya, Jadi Bu. gimana Ibu, hari ini tujuan Ibu dengan obrolan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu inginkan, apa yang Ibu harapkan? Iya, Ibu, saya pengennya hari ini saya mendapatkan solusi mengenai apa yang saya pikirkan, eh, yang akan menjadi pembelajaran saya setelah itu, gitu. Tentang strategi mengajar saya ini, Bu, gitu kan. Sebentar lagi
materi kelompok sosial ini kan selesai, Bu, gitu kan. Kemudian akan berlanjutlah pada materi permasalahan sosial. Hmm, Jadi 2 tahun pandemi ini kita kan hanya tatap maya saja, Bu. iya. Jadi saya kepengennya pembelajaran di semester ini kembali lagi dengan ya ini loh sosiologi sebenarnya gitu ya, Gitu. mengamati masyarakat, terjun langsung ke masyarakat gitu, Bu. Hmm. Jadi kalau dilihat sekarang setelah 2 tahun daring gitu ya Bu ya, kira-kira apa yang menjadi kendala Ibu? Itu keren tuh, saya sepakat dengan strategi yang ingin Ibu harapkan seperti itu. Tapi kira-kira apa kendala Ibu yang membuat Ibu khawatir untuk melaksanakan itu hari ini? Gitu. Jadi kan Bu, saya kan karena 2 tahun ini pandemi, jadi ketika dalam materi permasalahan sosial ini, saya hanya menyuruh anak untuk observasi sendiri gitu ya. Silahkan nak Oh, gitu. Artinya mereka tidak saya bimbing betul terjun ke lapangan itu seperti apa, gimana triknya bertemu orang, gimana triknya jika kita berhadapan dengan suatu daerah yang eh, di luar kebudayaan kita, gimana cara masuknya, apa yang kita amati, titik fokus apa yang kita amati. Nah, gitu di daring kan itu tidak dapat, Bu. Nah, saya pendampingan pengennya, itu ya, gitu ya. iya, di semester ini, di tahun ajaran baru ini, saya inginnya siswa saya ketika dia terjun langsung ke lapangan, ada sesi saya harus memimpin dan ikut bersama mereka dalam eh, mengobservasi masyarakat yang akan jadi tujuan penelitian permasalahan sosial mereka nantinya, Bu, gitu. Tapi saya punya banyak kendala. Saya satu lagi tuh di jamnya, Bu. Jamnya itu kan sosiologi itu 4 jam, Bu. Iya, iya. Nah, ditempuhlah 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Jika 2 jam ini kan, Bu, saya mengalami kayaknya sebentar banget gitu, Bu. Nggak dapat. Anak-anak tuh nggak merasakan, saya yakin tuh terputus takutnya gitu. Jadi, eh, karena dia harus pulang ke sekolah lagi, melanjutkan mata pelajaran berikutnya, Bu, gitu. Oh, jadi saya konfirmasi ulang, Ibu berharap dengan pembelajaran outdoor ya bahasanya gitu ya, Iya, pembelajaran outdoor itu lebih mengena ke murid-murid di sekolah dan Ibu merasa khawatir gitu ya, merasa khawatir perjalanan ini memakan waktu yang cukup banyak kayak gitu ya Bu ya. Eh, mm-mm. jadi bagaimana rencana Ibu ke depan Ibu? Karena menurut saya sepakat nih, saya suka dengan rencana Ibu, dan saya berharap ini memang benar-benar terjadi dengan murid-murid Ibu di sekolah seperti itu. Tinggal bagaimana kendala ini akan kita minimalisir tadi. Jadi, Bu, saya itu sebenarnya ada kendala lagi, Bu, selain jamnya sedikit, Mm, gitu mm. kan, Bu. Apa itu? Apa itu? Ini bagaimana, Bu, ya berhadapan dengan guru mata pelajaran setelah jam saya, Oh, gitu. Saya takutnya ketika kita kan namanya di lapangan ya, Bu, ya, kadang kita anak-anak kadang happy sih anak-anak di lapangan, cuman kan kita kadang mikir setelah ini mereka jam ibu itu jam bahasa Inggris, jam fisika misalnya, atau jam yang lainnya, kita kan harus toleransi juga dengan teman sesama guru, Kak, jika jam itu dipakai terus menerus kan. Jadi saya itu kendala saya satu lagi tuh, Ibu, bagaimana caranya eh, berkomunikasi dengan teman atau guru setelah jam pelajaran saya, sehingga saya enak, ibu atau guru yang setelah jam pelajaran sosiologi pun jadi enak juga, Bu, gitu. hmm, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu khawatir dengan guru mata pelajaran yang setelah Ibu ini gitu ya, dia akan Iya, Bu. Heeh.
Jadi kira-kira menurut Ibu rencana yang akan Ibu persiapkan apa Bu? Biar tadi kendala ini bisa diminimalisir. Apa rencana Ibu yang bisa Ibu persiapkan agar ini bisa diminimalisir kayak gitu Ibu? Iya, Bu, mungkin saya ini selalu, saya ini sebelum eksekusi, saya overthinking nih, Bu, kan. Jadi, rencana saya ini rencana saya, eh, pertama, saya mau menemui wakil kurikulum dulu, Bu, gitu kan. Gitu. Apakah dengan saya mengajak siswa keluar, karena ini tidak berkaitan dengan ke suatu kelembaga. Kalau ke lembaga kan kita butuh surat izin Ya, masuk, ya. surat izin keluar, dan kemudian diizinkan atau tidaknya Ah, kita ke sana. Tapi ini betul-betul anak pure dalam pengawasan kita, menyebar di berbagai lingkungan masyarakat. Jadi rencana saya izin dulu sama wakil kurikulum, boleh tidaknya. gitu. Andaikan diperbolehkan, saya sambut pembicaraan itu dan saya langsung ke guru mata pelajarannya. Setelah saya, Gitu. apakah mereka berkenan? Andai kata jam mereka bahkan sampai full terpakai gitu kan. Begitu Ibu gitu. Rencana saya seperti itu. Jadi saya Soalnya konfirmasi. lumayan banyak Bu kelasnya, sampai 5 kelas Bu. Masya Allah, luar biasa itu ya, akan memakan waktu yang banyak Ibu. Jadi saya konfirmasi ulang bahwa Ibu akan menemui wakil kurikulum, mengkonfirmasi apakah diizinkan atau tidak, seperti itu Ibu ya. Baru kemudian menemui guru mata pelajaran setelah mata pelajaran Ibu, seperti itu. Kira-kira ini rencana ini kapan akan Ibu eksekusi Bu? Nah, ini kan 2 minggu ini selesailah materi kelompok sosial. Jadi, pekan ketiga di bulan Oktober, kami sudah mulai masuk materi permasalahan sosial. Jadi, ada 3 kelas di awal, 2 kelas di minggu keempat, Bu. Nah, rencana saya kalau memang betul-betul diizinkan dan guru mapel juga klop, 3 kelas ini di minggu pertama itu, di minggu ketiga bulan Oktober, saya akan eh, satukan bareng-bareng, kita coba ke daerah-daerah selam area yang ada di Kota Curup gitu kan. Kemudian minggu kedua di di 2 lokal yang tersisa juga disatukan gitu kan. eh, di hari itu untuk pergi ke daerah yang berbeda, mungkin di pedesaan di sekitaran kota Curup gitu, sehingga mereka bisa membandingkan permasalahan sosial di kota dan permasalahan sosial yang berada di pedesaan gitu Bu. Jadi ini akan dieksekusi gitu ya Bu ya, aksi nyatanya sekitaran pekan ketiga bulan Oktober seperti itu ya Bu ya. Benar Iya ya Bu ya? Bu, benar. Tapi saya juga masih ada kekhawatiran Bu gitu. Apa itu Rencana Bu? saya ini berhasil apa enggak gitu gitu ya. Nah, kira-kira Bu, kalau misalnya ini kan kita sudah punya plan A, rencana A. Nah, kira-kira Iya kalau Bu. misalnya tidak berjalan rencana A ini, apa plan B Ibu atau rencana kedua Ibu? Cadangan lah agar ini bisa tetap tercapai sesuai dengan harapan Ibu. Iya Bu, rencana saya tuh Bu, kan karena ini guru, ya saya memang harus all out sepertinya setelah jam pulang sekolah. Saya menimbang juga sih Bu, saya pikir-pikir, eh, setelah pulang sekolah ada bagusnya juga gitu ya, cuman memang harus kita eh, luangkan Komunikasikan. waktu, ya luangkan waktu agak banyak, kemudian mencari tempat yang betul-betul eh, compatible untuk diteliti dengan anak-anak ya. Jadi kayaknya saya harus meluangkan waktu setelah pulang sekolah. Ini juga berkaitan dengan situasi sosial masyarakat di mana sekitar jam 2 kan masyarakat sudah pulang dari kerja. Jadi eh, dalam pikiran saya ini rencana kedua ini
akan terlihat dinamika masyarakat itu gitu ya. Iya Gimana benar. sudah pulang sekolah mungkin ada yang cuci baju di sungai gitu kan. Jadi mereka akan nampak gambaran-gambaran bisa mereka teliti dari sisi kesehatannya. Jadi terlihat itu dia dua kali juga sih kayak di plan A gitu ya. Jadi minggu ini takutnya kalau semua disatukan dalam minggu pertama, minggu ketiga itu sayanya yang keteteran, Ya anak-anak benar benar jadi benar. nggak dapat momen 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 bagus gitu Bu. Kira-kira siapa yang bisa mendukung Ibu untuk melaksanakan rencana ini, kedua rencana ini, rencana A, rencana B, siapa yang bisa membantu Ibu kira-kira? Di rencana A kan tentunya dukungan dari wakil kurikulum, kemudian lagi gurunya, atau karena saya ini satu ya, ada dua guru Bu, guru sosiologi di sekolah. Mungkin nanti saya minta bantuan juga dengan Ibu Mustika, tapi di plan A. Di plan A ya, sudah ada punya Iya, orangnya. iya. Jadi ketika di plan B, saya juga mau akan minta bantu tentunya dengan satpam di sekolah gitu kan. Jadi ada yang mengkondisikan menjaga siswa juga Bu maksudnya kan. Jadi keamanan mereka juga terjamin seperti itu Bu. Gitu. Jadi kira-kira Ibu sudah mendapat belum solusi dari kegelisahan Ibu di awal tadi sampai di sini kira-kira dapat nggak solusinya atau kita perlu memperdalam lagi Ibu? Alhamdulillah Ibu tadi ketika sudah di coaching seperti ini saya merasa ternyata dengan ngomong ini ada ide-ide lagi gitu Bu ya bisa seperti siapa sih yang akan mendampingi saya terpikir kalau saya sendiri kan aduh gimana gitu kan oh iya juga gitu ya maka eh, enak Bu setelah di coaching ini saya mendapatkan solusi dari apa yang saya pikirkan seperti overthinking saya Kegelisahan karena tadi belum Bu ya? diungkapkan. Jadi saya berkutat di situ aja overthinking gitu. Terima Iya, kasih iya. sekali Ibu, Ibu sudah mengcoaching saya hari ini gitu Bu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi ini rencananya kapan Bu mau dieksekusi? Jadi insya Allah pekan ketiga Oktober tadi ya. Jadi Ya, pekan ketiga Oktober kita bisa komunikasi lagi atau setelahnya Ibu kira-kira kapan saya bisa pekan tanya kelima, lagi? pekan pekan kelima Bu ya. Pekan ketiga ya deh. Pekan ketiga mudah-mudahan berhasil di plan Oke. A. Jadi pekan ketiga bisa saya tanya ulang ya Bu ya, ini rencananya Iya, berjalan atau tidak gitu. iya Bu. Terima Semangat kasih Bu. Ibu, selamat menjalankan rencana-rencananya. Mungkin kita selesaikan saja coaching hari ini karena sudah menemukan solusi. Terima kasih Ibu sudah menghubungi saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Septi.